Halo teman-teman. Yugoslavia adalah negara komunis. Jadi mereka adalah sekutu Uni Soviet. Ini adalah kesalahpahaman umum di dunia barat. Sebagai contoh, pada 22 Oktober 2019, The Hill, situs web politik terkemuka di Amerika Serikat, juga mengalami kebingungan yang sama. Saat melaporkan, Makedonia Utara diratifikasi pada protokol aksesi ke NATO, mereka menulis, sebelumnya, bagian dari sekutu Soviet adalah Yugoslavia. Makedonia Utara secara resmi diundang oleh NATO sejak Juli 2018. Jadi mengapa anggapan itu salah? Mari kita cari tahu bersama. Pada tanggal 6 April 1941, Nazi Jerman menyerbu kerajaan Yugoslavia. Pasukan Royal runtuh hanya dalam 10 hari. Raja Peter II dan para abdi dalamnya melarikan diri dari negara itu. Sisa dari pemerintahan Royal mengumpulkan tentara untuk melanjutkan pertempuran. Tapi tidak efektif. Tidak pasrah kehilangan negara, Josip Broz Tito menyerukan seluruh rakyat untuk bangkit melawan perlawanan. Dia adalah Sekretaris Jenderal Partai Komunis Yugoslavia. Partai sebelumnya dilarang oleh pemerintah kerajaan. Tapi itu didukung dengan antusias oleh Uni Soviet. Gerakan pembebasan sangat cepat menjadi terkenal, dengan kemenangan kecil, berkat taktik gerilya. Jerman yang marah mengeluarkan dekret, untuk setiap tentara mereka yang terbunuh, 100 warga sipil Yugoslavia harus ditembak. Pemimpin Tito yang sangat cerdas memanfaatkan poin ini untuk menarik lebih banyak anggota untuk bergabung dalam revolusi. Setiap kali dia berhasil menyerang wilayah yang diduduki Jerman, dia akan memberi orang pilihan. Yang satu menurutnya, yang lain menunggu untuk ditembak oleh kaum fasis. Akibatnya, kekuatan revolusioner tumbuh lebih besar dan lebih besar. Gerakan perlawanan yang dipimpinnya begitu sukses sehingga Jerman harus hadir secara teratur, dengan lebih dari 100.000 tentara untuk mempertahankan pendudukan. Pada tahun 1943, Tito memiliki kekuatan lebih dari 700.000 tentara. Dan menjadi tentara pembebasan terbesar di Eropa. Berkat medan pegunungan, mereka menerapkan taktik gerilya yang efektif. Mengatasi sebagian besar serangan sengit tentara. Sejak Juni 1944, Yugoslavia telah didukung oleh Angkatan Udara Balkan, yang didirikan oleh sekutu. Mereka membantu mengangkut pasokan, memberikan dukungan udara dalam operasi ofensif, dan berkontribusi pada kekacauan tentara Jerman. Akibatnya, tentara Yugoslavia menjadi semakin dominan. Pada Oktober 1944, Tentara Merah Soviet menyapu Eropa Timur dan maju ke Bulgaria. Dalam upaya untuk berkoordinasi dengan sekutu untuk mencegah penarikan Jerman dari Yunani, serta untuk membantu Yugoslavia komunis membebaskan, Uni Soviet dan Bulgaria mengumpulkan lebih dari 400.000 tentara, memasuki Tenggara. Dalam waktu kurang dari 3 minggu, mereka memaksa Jerman di Yugoslavia untuk melarikan diri ke utara. Sejak saat itu hingga akhir perang, pembebasan sisanya dilakukan oleh tentara Yugoslavia. Dengan bantuan ahli militer Soviet dan bantuan senjata. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, negara-negara Eropa Timur pada gilirannya menjadi sekutu, di bawah pengaruh Uni Soviet. Yugoslavia sendiri bukanlah anak yang penurut. Mereka memiliki ideologi yang terlalu berbeda, yang menyebabkan konflik dengan Uni Soviet. Pertama, Yugoslavia memiliki klaim teritorial atas Trieste Italia dan Carinthia Austria, di mana mereka mengirim pasukan untuk membebaskan mereka dari pendudukan Jerman. Namun, Uni Soviet tidak setuju dan memerintahkan untuk meninggalkan daerah tersebut. Karena disitulah sekutu Barat mengambil kendali. Stalin tidak ingin lebih banyak konflik, terutama dengan Amerika Serikat, satu-satunya tenaga nuklir dalam 3 tahun pertama setelah Perang Dunia Kedua. Yugoslavia dikritik, karena tidak mendapatkan dukungan. Selanjutnya, Albania dan Yugoslavia menandatangani perjanjian bantuan timbal balik dan perjanjian pabean. Hampir menggabungkan sistem militer dan ekonomi bersama-sama. Stalin mendorongnya, karena dia tidak begitu tertarik dengan negara kecil Albania. Namun, yang membuatnya marah adalah bahwa semua informasi ditemukan di media, bukan dari pihak Yugoslavia. Setelah mengganggu Uni Soviet untuk kedua kalinya, Yugoslavia terus menandatangani perjanjian persahabatan dan bantuan bersama dengan Bulgaria, tanpa berkonsultasi dengan Uni Soviet. Hal itu membuat Stalin marah. Akhirnya, Yugoslavia terlibat dalam dukungan aktif dari gerilyawan komunis Yunani, menyebabkan konflik yang lebih luas dengan Barat. Stalin melarangnya untuk melanjutkan. Karena dia sebelumnya telah membuat perjanjian informal dengan Churchill, untuk menempatkan Yunani di bawah pengaruh Inggris Raya. Praktis tidak ada kewajiban untuk mematuhi perjanjian. Tetapi Stalin ingin mengantisipasi bahaya bagi sebagian besar politisi Barat. Komunisme dipandang sebagai ideologi kesatuan. Semua pihak harus mematuhi perintah Stalin. Jadi Yugoslavia melakukannya, tetapi Uni Soviet bertanggung jawab. Meski dicegah, pemimpin Josip Broz Tito tetap ingin mengibarkan panji-panji pemersatu negara komunis yang berujung konflik dengan Stalin.
Pemimpin Yugoslavia, Josip Broz Tito memusuhi kebijakan luar negeri Moskow. Dia ingin mendominasi negara-negara yang mereka sebut sekutu. Oleh karena itu, dia sendirian di arahnya, memimpin negara menuju kemerdekaan, bebas dari kendali Stalin. Akibatnya, pada tahun 1948, Yugoslavia dikeluarkan dari Biro Informasi Komunis, untuk menjadi contoh bagi blok timur lainnya. Catatan, Cominform adalah koalisi partai-partai komunis di Eropa, yang didominasi oleh Uni Soviet. Segera setelah itu, Uni Soviet melakukan pembersihan anggota partai di Eropa Timur yang independen dan nasionalis seperti Josip Tito. Sebagai tanggapan, pemimpin Yugoslavia juga melanjutkan untuk menghancurkan mereka yang ingin berada di bawah kekuasaan Soviet. Kepahitan mencapai klimaksnya, ketika Stalin beberapa kali mencoba mengirim seseorang untuk membunuh Tito, tetapi tidak berhasil. Bahkan Uni Soviet bersama Hongaria mengadakan latihan untuk menyerang wilayah Yugoslavia. Namun, karena konflik yang meluas dengan Amerika Serikat selama Perang Dingin, rencana itu ditunda tanpa batas waktu. Setelah kematian Stalin, Yugoslavia dan Uni Soviet bergerak menuju normalisasi. Tapi mereka tidak bisa menjadi dekat lagi. Pada tahun 1961, Yugoslavia menjadi salah satu anggota gerakan non-blok, termasuk negara-negara yang menyatakan netralitas selama Perang Dingin. Itu sebabnya, mereka tidak pernah menjadi sekutu resmi Uni Soviet. Setelah pembubaran kedua negara Uni pada 1990-an, baik Rusia dan Serbia saling mengakui sebagai negara penerus. Hubungan di antara mereka semakin baik dan lebih baik, tetapi terutama fokus pada bidang ekonomi. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.